Sebenarnya apa sih Prof yang menyebabkan seseorang tuh menopause? Yang khawatir nih Prof, kalau misalnya menopause nanti tuh saya seperti apa sih? Ada yang bilang menopause tuh bikin pikun, menopause tuh bikin kita gemuk Menopause gitu. itu sebetulnya itu karena terjadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat ketemu lagi di acara podcast RSCM dalam rangka HUT RSCM ke-105 dengan tema kolaborasi untuk negeri. Perkenalkan, saya Dr. Tantri Puspaditya Magister Rumah Sakit akan membantu podcast ini selama 30 menit ke depan. Kita akan bertemu di podcast ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu tetap bugar dan sehat di usia menopause. Sudah hadir bersama kita semua di studio seorang pakar di bidang obstetrik ginekologi, kesehatan reproduksi wanita, Profesor Dr. Juninta Indarti, SPOGK. Beliau adalah Kepala Instalasi Pelayanan Rawat Inap Terpadu Gedung A dan salah satu staf di KSM Obstetrik Ginekologi FKUI RSCM. Mari kita sapa. Selamat siang Prof. Selamat siang Dr. Tantri. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Kita siang ini mau diskusi nih Prof, terkait dengan tetap sehat dan bugar di usia menopause. Ya. Kalau misalnya saya tanya sih Prof, kalau menopause itu sebenarnya apa ya Prof? Ya, menopause itu sebenarnya suatu kondisi ya, suatu keadaan yang memang harus terjadi. Jadi dia natural ya. Dimana definisinya apabila seorang wanita itu dalam 1 tahun dia sudah tidak haid. Jadi misalnya Desember 2023 ke Desember 2024, nah udah setahun, kita sebut menopause. Tapi kalau misalnya 6 bulan nggak haid, terus tapi nanti haid lagi, terus nggak lagi, tapi nggak sampai setahun, kita belum sebut itu menopause. Itu definisi dari menopause. Banyak yang khawatir nih Prof, kalau misalnya menopause nanti tuh saya seperti apa sih? Ada yang bilang menopause tuh bikin pikun, menopause tuh bikin kita gemuk gitu. Sebenarnya apa sih Prof yang menyebabkan seseorang tuh menopause? Ya, jadi menopause itu sebetulnya itu karena terjadinya penurunan estrogen ya. Jadi estrogennya itu di dalam tubuh tidak bisa lagi menyebabkan timbulnya haid. Jadi estrogen itu demikian rendahnya. Nah, jadi dari menurunnya estrogen itu maka timbul gejala-gejala ya. Jadi artinya estrogen itu penting juga kan untuk organ-organ yang lain. Jadi kalau dia menurun itu dampaknya ya, kalau misalnya untuk organ reproduksi dia nggak haid ya. Terus kalau untuk yang lain pasti efeknya macam-macam tuh. Ada di sistem-sistem tadi di ovarium dan organ reproduksi, di mana kalau kita tahu bahwa pada saat bayi itu dilahirkan itu mungkin jumlahnya 1,2 juta itu ya, 1 sampai 2 juta sel telur ya di dalam ovariumnya. Tapi pada usia yang 37 tahun aja itu udah menurun sampai 2,5%-nya. Cuman ada 25% dari 21 sampai 2 juta itu. Nah, tapi pada 37 tahun kan belum menopause ya, cuman ya tapi sudah menurun. Nah, nanti sekitar 40 tuh mulai ada perubahan-perubahan haid, sehingga haid itu kadang-kadang ada gangguan, nggak lancar. Kalau orang bilang ya nggak lancar artinya kadang haid, nanti mundur siklusnya dan nggak teratur seperti sebelumnya. Nah, jadi menjelang menopause itu juga berapa tahun sebelumnya tuh udah ada terjadi perubahan-perubahan atau gangguan-gangguan haid yang sifatnya artinya karena hormonal aja, tapi harus dibedakan. Gangguan haid ini bukan yang perdarahan banyak, yang artinya sering gitu ya. Kalau ada perdarahan banyak dan sering, ini bukan gangguan karena ini karena mau menopause. Itu kita harus singkirkan kemungkinan adanya kanker ya. Jadi itu penting juga. Kalau udah menjelang menopause, kalau justru perdarahannya makin banyak, nah itu harus datang periksa dan itu harus kita singkirkan kemungkinan keganasan. Tapi kalau misalnya memang karena gangguan haid emang jadi mundur, haidnya sedikit, nah itu suatu hal yang biasa atau siklusnya jadi
2 bulan atau 3 bulan sekali, udah itu normal lagi gitu. Jadi itu perubahan-perubahan yang memang karena hormonal gitu. Jadi kalau Terus jadi gemuk tadi ya. ya Heeh. Emang secara kalau sebenarnya sih pada kondisi di mana semakin tua seorang wanita ya, itu kondisi badannya artinya metabolismenya kan rendah. Jadi apa yang dimakan kalau dia nggak gerak ya jadi cepat aja ya. Jadi dirubah menjadi kalori yang nggak digunakan ya menjadi jadi gemuk dia. Tapi kalau misalnya dia banyak bergerak, kemudian makannya juga dijaga ya, nah itu juga baik ya, artinya nggak jadi gemuk juga. Tapi tergantung dari pola makan, apa yang dimakan dan jumlah makanan yang berlebihan atau enggak. Kan sebetulnya kan yang masuk dan yang keluar ya. Iya. Yang masuknya banyak, yang keluarnya dikit jadi gemuk. Jadi mungkin ya masih kira-kira seperti itu. Tapi ditambah lagi kalau pada menopause kan metabolisme menjadi lebih rendah. lebih rendah ya. Oke. Kalau misalnya digarisbawahi berarti ada penyebab yang alami ya Prof, tadi berkurangnya menurunnya estrogen ya, karena makin tua itu sel folikel di ovarium juga makin menurun. Karena dia menurun folikelnya, maka estrogennya juga menurun. Nah, karena folikelnya kan sedikit ya. Kalau itu yang alami, ada nggak sih yang tidak alami gitu Prof, penyebab dari menopause? Iya, menopause itu tuh yang alami. Kalau yang nggak alami seperti karena kalau ovariumnya diangkat. Jadi misalnya pasien muda dengan kedua ovariumnya udah dioperasi misalnya ya karena kista atau karena hal lain. Nah, itu juga menyebabkan menopause juga. Jadi sebenarnya kan yang membuat mekanisme atau siklus haid itu itu artinya kan keseimbangan hormonal ya dari ovarium. Tapi kalau ovarium si penghasil estrogen ini yang terbesar kan dari estrogen ini dari ovarium diangkat, berarti kan udah nggak ada estrogen. Kalau nggak ada estrogen jadi siklus haidnya tidak ada. Dan juga yang kedua, nggak haid itu bisa juga nggak ada rahimnya. Jadi nggak ada rahimnya atau nggak ada ovariumnya, berarti kan dia nggak haid. Jadi kalau misalnya nggak ada ovariumnya itu menopause. Kalau nggak ada rahimnya dia nggak haid, tapi dia dalam konteks kadar estrogen masih ada, jadi dia gejala-gejala menopause emang nggak ada, cuma dia nggak haid gitu. Tapi utamanya adalah nggak ada ovarium. Atau ovarium itu bahasa awamnya indung telur ya. Kalau dari obat-obatan ada nggak Prof yang memicu adanya menopause yang lebih awal? Biasanya kalau kita kasih obat-obat KB yang isinya progesteron emang jadi nggak haid kan, tapi dia nggak sampai bukan menopause. Menopause itu pokoknya definisi dalam setahun dia nggak haid aja tanpa minum suatu progesteron atau pil yang berisi progesteron. Nah ya, kalau ada progesteron mungkin dia kena sementara aja, begitu si obatnya itu berhenti dia akan haid lagi. Jadi fungsinya masih ada ya, fungsi atau estrogen itu masih dihasilkan gitu oleh indung telur. Siap. Kalau gejala-gejalanya nih Prof, gejala-gejala menopause itu apa sih yang akan tampak Prof? Nggak semua ya. Ada beberapa sih beda-beda ya. Ada yang di bawah 10%, ada yang 30% dari suatu negara gitu ya. Nah, salah satu dari penelitian dari BPS tahun 2022 itu katanya 32,4 juta wanita itu di Indonesia sudah dalam masa menopause. Cuman nggak semuanya ada gejala, 34%-nya yang mengalami gejala menopause. Nah, apa tuh gejala menopause? Gejala menopause itu perubahan menstruasi, jadi haidnya menjadi tidak teratur. Kalau udah menopause kan 1 tahun nggak haid ya. Tapi kalau menjelang menopause haidnya menjadi tidak teratur, yang tadi makin jarang, jumlahnya sedikit gitu. Nah, ada lagi hot flash. Jadi yang bergejala tuh 34% ya, ada beberapa. Dari salah satunya mungkin yang paling sering tuh hot flash. Hot flash tuh rasa panas di muka. Jadi kayak semburan rasa panas yang berlangsung beberapa detik atau menit ya. Mungkin itu juga frekuensinya juga nggak terlalu sering gitu, beberapa kali aja sehari. Tapi itu ada seperti itu dan itu mengganggu. Kemudian ada berkurangnya kontrol terhadap kandung kemih, jadi inkontinensia istilahnya. Jadi kayak beser, gampang kencing, gampang buang air kecil terus gangguan tidur. Jadi kesulitan untuk memulai tidur.
Kemudian perubahan seksual ya, jadi karena vaginanya tuh nyeri, dyspareunia atau nyeri pada saat berhubungan seksual, namanya dyspareunia. Karena apa? Karena vaginanya menjadi tipis, kan estrogen itu membuat vagina itu tebal, kemudian nggak kering ya, jadi ada sekresi dari cairan-cairan kelenjar gitu ya, yang ada di di serviks, di vagina ataupun di kelenjar-kelenjar sekitar vagina. Nah itu jadi pelumasnya, tapi ini nggak ada kan, udah kering, udah gitu tipis, jadi dia mudah lecet dan menimbulkan rasa nyeri ya. Kemudian kalau psikologis juga, dia mudah sedih, mudah marah, mudah stres, dan mudah tersinggung ya. Nah itu juga terjadi karena perubahan menopause, juga penampilan fisik ya, jadi kehilangan massa otot, ya tadi berat badan naik ya, tadi gemuk tadi ya, kulitnya jadi tipis, keriput ya, kering gitu, juga kekakuan atau nyeri otot dan juga di sendi-sendi, jadi itu juga pengaruh dari estrogen yang kurang. Gitu ya. Berarti untuk menghadapi itu kan tadi banyak ya Prof ya. Apa sih gejala-gejalanya yang timbul? Ada tips nggak Prof untuk kita menghadapi itu gitu? Ya, jadi tipsnya olahraga yang cukup ya. Jadi olahraga yang cukup untuk menjaga kebugaran tadi ya. Jadi menjaga yang pertama tadi yang kedua. Jadi pola tidurnya tuh harus 6 sampai 8 jam sehari. Jadi cukup tidur. Terus yang kedua adalah konsumsi makanan yang gizi seimbang. Jadi sayuran ya, serat, kemudian kalsium, vitamin D, kemudian makanan yang mengandung fitoestrogen. Nah, ini juga bisa didapatkan makanan yang mengandung fitoestrogen ini atau vitamin D dan kalsium ini ada di sayur-sayuran ya, brokoli misalnya atau bayam. Terus kemudian edamame itu ya yang kayak kacang itu, terus dari ikan ya, sarden, ikan teri, kemudian kacang-kacangan ya seperti kacang almond, kemudian yogurt itu juga. Terus isoflavon itu yang ada di kacang kedelai, tempe, tahu, kacang hijau. Nah itu juga itu makanan yang baik ya untuk konsumsi ya, makanan yang gizi seimbang tadi. Dan juga yang mengandung ya, lignan ya itu ada di sereal, buah-buahan dan sayuran. Nah tadi yang saya pertama tadi bilang aktivitas fisik atau olahraga tadi 30 menit setiap hari. Kemudian sederhana aja jalan ya atau ikut senam, yoga, kemudian sepeda, berenang. Nah itu juga baik ya untuk dilakukan rutin 30 menit setiap harinya. Terus yang kemudian ya kita memandang hidup itu mungkin kita rubah persepsi ya, kita memandang itu sebagai sebuah harapan yang membahagiakan. Jadi jangan kebawa dengan keluhan, jadi akhirnya kita jadi rasa jadi semua serba nggak enak ya, atau kadang-kadang kan bisa juga pengaruh psikosomatik ya, kok rasanya jadi kita nggak semangat, jadi rasanya semuanya rasa nggak enaknya makin terasa. Tapi kalau kita memandang hidup itu membahagiakan dan memandang hidup itu positif gitu ya, maka kita juga jadi ikut terbawa ya secara emosi. Kemudian tadi menghindari stres itu penting. Jadi dan juga mungkin kumpul-kumpul sama keluarga ya, keluarga yang bisa mendukung, teman-teman gitu ya. Jadi healing atau jadi itu mungkin bisa saling curhat ya, sering ngobrol itu juga bisa. Yang suatu kegiatan-kegiatan yang membahagiakan itu sangat baik ya untuk usia-usia seperti ini. Kemudian juga latihan-latihan otot ya, latihan otot panggul seperti Kegel gitu. Itu juga mungkin untuk supaya kan tadi sebutin bahwa salah satu sebab kurangnya hormon estrogen terhadap otot di kandung kemih juga. Jadi dia gampang kayak beser ya, sering kencing gitu. Nah mungkin dengan Kegel ini bisa mengurangi kekuatan dari otot panggul dan juga kandung kemih. Itu kan terkait fisik nih Prof, olahraga dan lain-lain. Terkait penyakit nanti Prof, ketika orang menopause, maka adakah kemungkinan masih misalnya terkena penyakit kayak kanker serviks kah? Atau Prof, itu misalnya osteoporosis kah? Jadi tetapkah harus kita screening kesehatan gitu? Misalnya menopause dengan kanker serviks, tapi tetap harus screening gitu. Ya,
Jadi betul sih. Jadi kalau misalnya kayak jantung tadi ya, jadi efek estrogen itu kan memiliki efek terhadap sistem kardiovaskuler. Jadi dia akan menjaga kadar kolesterol yang sehat, dan setelah menopause perlindungan ini kan jadi berkurang. Jadi kita harus mungkin harus ada cek jantungnya juga ya, karena terutama kalau ada keluhan sih. Jadi check up itu penting juga, penting. Nah terus kemudian biasanya kalau pada usia menopause ini kadar estrogen yang rendah ini akan menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih kaku. Jadi risiko untuk terjadinya hipertensi. Jadi kadang kan sering ada hipertensi yang timbulnya mungkin setelah menopause gitu ya. Itu karena memang betul, karena dia turunnya estrogen ini akan menyebabkan si pembuluh darah itu menjadi lebih kaku, sehingga untuk timbulnya hipertensi menjadi lebih besar. Dan juga masalah kardiovaskular, masalah jantung juga menjadi lebih besar. Kemudian juga sistem pencernaan. Jadi mungkin harus di makanan seimbang itu harus diperhatikan, karena pada sistem pencernaan itu terkait dengan penurunan dari estrogen, itu juga dilaporkan adanya gejala-gejala kembung ya, kemudian sembelit, perubahan nafsu makan selama menopause ini. Jadi kita harus membuat suatu mikrobiom usus itu menjadi baik ya. Jadi mungkin makanan yang mengandung serat ya, sayuran, buah-buahan, tadi yogurt, kemudian susu ya, yang membuat supaya pencernaan dan kesehatan usus itu secara keseluruhan menjadi lebih baik. Nah terus terhadap kulit dan rambut tadi. Jadi penurunan estrogen tadi juga dikatakan bahwa mengurangi produksi kolagennya. Jadi dia nggak elastis lagi, kemudian dia gampang kering, kendur ya, keriput gitu. Nah itu jadi kulitnya jadi lebih tipis. Nah ini mungkin caranya mungkin kita lebih banyak pakai itu kali ya, pakai moisturizer supaya nggak kering ya, kan nggak lotion, jadi nggak gampang buka ya. Jadi kalau ini kan kalau kering dan tipis itu kan jadi gampang buka. Nah kemudian rambut juga jadi lebih tipis atau rontok banyak ya. Nah ini juga dipengaruhi juga oleh kadar estrogen yang kurang, mempengaruhi rambut tadi ya. Jadi kalau makin tua, sudah menopause, rambutnya banyak yang lebih rontok, jadi sehingga tipis rambutnya. Kemudian sistem perkemihan ya, itu juga tadi ya, buang air kecil yang sering, jadi berisiko untuk infeksi saluran kemih menjadi besar. Nah kemudian lagi yang terakhir itu sistem kesehatan mental. Nah pada kadar estrogen yang rendah ya, itu mempengaruhi suasana hati dan fungsi kognitif seorang wanita. Jadi beberapa wanita itu jadi cemas ya, gampang cemas, depresi, mudah tersinggung. Kemudian karena dikatakan juga estrogen ini memiliki efek neuroprotektif, sehingga penurunannya dapat mempengaruhi juga neurotransmitter seperti serotonin yang mempengaruhi juga suasana hati dan memorinya. Jadi banyak sih karena pengaruh-pengaruh ini dari turunnya estrogen terhadap organ-organ di dalam tubuh kita. Nah jadi juga tidur ya, kan sering kalau orang menopause, kalau tidur saya jadi susah ya, sering terganggu karena rasa panas yang hot flash itu sering mengganggu tidur pada saat malam hari. Juga keringat, jadi keringat dingin itu kadang keluar keringat ya, walaupun dingin suasananya, misalnya udah pakai AC, tapi dia berkeringat banyak. Nah itu juga akibat pengaruh penurunan estrogen. Ya jadi memang risiko patah tulang, osteoporosis ya, terutama pada tulang belakang dan pinggul ya, itu juga lebih besar. Jadi oleh karena itu untuk wanita yang sudah menopause harus hati-hati kalau jalan ya, kan risiko jatuhnya gede tuh. Jadi harus lebih hati-hati. Mungkin kalau misalnya di kamar mandi jangan sampai licin, harus sering disikat. Kalau perlu dikasih anti slip, dan juga di dinding-dindingnya itu dikasih pegangan ya, handrail. Handrail itu untuk pegangan kalau misalnya
dia duduk di kloset atau mandi di shower gitu ya. Jadi kalau untuk orang tua itu penting banget, karena kalau dia mau jatuh dia bisa pegangan. Dan jangan licin, karena begitu dia jatuh ya, biasanya pada orang-orang yang menopause udah lama gitu jatuh, nah itu patah tulang itu kan lama juga nyambungnya, dan juga dia harus di rumah sakit, jadi menurunkan kualitas hidup juga ya dengan patah tulang. Jadi kalau mau lewat tangga itu harus pegangan, karena supaya apa? Karena ya keseimbangan kan juga beda ya dengan yang masih muda dengan yang tua. Jadi pokoknya hindari jatuh, jangan sampai jatuh. Itu. Jadi itu mungkin yang yang bisa kita lihat dari perubahan penurunan hormon estrogen terhadap organ-organ di dalam tubuh. Itu Dr. Tantri. Iya, Prof. Kalau misalnya kita sedang menghadapi masa menopause, kapan sih Prof kita harus konsul ke dokter, Prof? Ketika kita menghadapi kayak gejala-gejala ini, kapan kita warningnya nih harus, ini udah harus oke nih dokter nih. Jadi kalau kita harus datang ke dokter kalau gejala-gejala itu sudah mengganggu kualitas hidup kita ya. Misalnya rasa hot flash yang sering timbul yang mengganggu kenyamanan kita, kemudian keringat yang banyak, terus berhubungan yang nyeri ya, dyspareunia, atau nah kalau dari bidang untuk dokter obstetri ginekologi, dokter obgyn itu kan keluhan-keluhan itu yang sekitar yang berhubungan dengan organ reproduksi ya. Biasanya dia datang dengan saya udah menopause ya, berhubungan sejak 3 bulan yang lalu nyeri. Nah itu dia datang karena itu biasanya. Dan atau itu tadi dia hot flash dan keluar keringat dingin, keringat pada saat bukan karena dia kepanasan gitu. Nah jadi itu biasanya dia datang karena hal-hal tersebut. Nah kalau sangat mengganggu, kita bisa kasih hormon replacement terapi ya. Jadi atau terapi suli hormon. Terapi suli hormon itu pengobatan dengan estrogen, estrogen dosis rendah, dan itu digabung dengan progesteron supaya kan isunya kalau kita kasih estrogen dalam bentuk tunggal itu kan takutnya kanker payudara ya. Nah ini dikasih obat yang untuk terapi suli hormon yang digabung dengan progesteron. Nah itu sangat baik. Nah pemakaiannya kan berapa lama tuh? Biasanya kita berikan agak lama ya, bisa minimal 6 bulan, bisa tahunan juga. Tapi untuk pemberian obat ini kita harus tahu bahwa pap smear-nya normal dan payudaranya juga nggak ada massa ke arah FAM atau tumor-tumor payudara yang lain. Jadi dia harus bersih. Jadi kalau enggak nanti ditakutkan kalau ada apa-apa kan karena akibat obat ini. Jadi semua pap smear dan mamografi atau USG mamenya normal. Jadi periksa dulu ya Prof. Dulu kita kasih karena ini estrogen kan yang diberikan ya punya. Ya walaupun risikonya kecil ya, tapi ada ya dilaporkan ada, tapi ini kita harus berhati-hati juga. Jadi kalau nggak perlu banget, emang nggak semua wanita menopause dapat obat ini. Jadi tertentu aja, nggak banyak sih yang memerlukan ini. Jadi banyak kan datang lalu kita berikan edukasi atau apa itu Prof. Kalau misalnya sampai nggak jatuh ke terapi suli hormon, maka biasanya yang kita tadi yang disampaikan pola tidurnya harus baik ya. Jadi akan pengaruhin terhadap kan keluhan-keluhan itu gitu ya. Jadi artinya pola tidurnya yang cukup 6-8 jam. Kemudian tadi makan gizi seimbang, konsumsi makanannya harus baik ya. Jadi jangan banyak makan yang lemak-lemak atau yang manis-manis, itu jadi penyakit lagi tuh nantinya. Terus jadi harus tinggi serat gitu ya, tinggi serat yang mengandung tinggi kalsium, vitamin D. Nah itu juga harus diperhatikan. Terus olahraga, jangan lupa. Kadang-kadang kalau udah tua kan, males deh gitu ya. Mau olahraga, yang olahraga buat anak muda aja. Justru orang tua itu harus berolahraga. Paling nggak 30 menit sehari dia harus harus olahraga yang bagus ya, nggak harus lari-lari atau nggak harus jogging yang berat, tapi cukup dengan misalnya berenang, sepeda, terus yoga kaki, senam yoga juga boleh, gitu ya.
Terus juga itu tadi kumpul-kumpul sama keluarganya, sama temen-temennya, itu juga menimbulkan pokoknya endorfinnya kan jadikan keluar ya, jadi seneng ya gitu. Terus juga memandang hidup sebagai harapan yang membahagiakan. Nah tentunya ya untuk yang alat untuk higienitas dari misalnya organ reproduksi ya, vagina, itu juga harus diperhatikan. Jadi kok pakai celana jangan pakai yang, jadi kan dia gampang itu ya karena dia tipis ya, gampang luka. Jadi atau enggak lembab, itu juga harus dihindari. Dan juga latihan-latihan otot panggul ya, senam ya untuk otot panggul dan kegel juga kalau bisa dilakukan juga. Intinya kita buat semenyenangkan mungkin ya usia-usia menjelang menopause itu ya Prof, intinya garis besarnya itu ya Prof. Iya. Mungkin jalan-jalan kali ya, jalan-jalan pergi-pergi kalau keliling-keliling gitu kan enak tuh lihat pemandangan-pemandangan baru. Iya, kalau menurut Prof sendiri kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi terutama yang ya terkait menopause ini, karena kan kayaknya menghadapi sesuatu yang besar ketika kita menopause, banyak perubahan di badan gitu. Sudah banyak gak sih Prof masyarakat yang aware gitu? Sebenarnya ini kan perubahan yang alami ya, yang semua orang akan, kalau di umurnya panjang dia akan mengalami menopause ini. Dan kebanyakan orang udah tahu nih menopause artinya nggak haid lagi. Cuman apa sih gejala-gejalanya? Nah tadi dilaporkan cukup tinggi ya yang tadi data BPS ya. Tapi sebetulnya mungkin kalau di pedesaan nggak terlalu banyak ya. Jadi mereka anggap itu suatu hal yang wajar. Dan mungkin nggak banyak keluhan-keluhan. Jadi mungkin yang di perkotaan yang bisa membedakan, oh ini ada keluhan dikit aja dia ngerasa dan dia berobat. Nah itu mungkin kesadaran tentang itunya mungkin banyak di kota-kota ya. Tapi kalau di desa kan dia sibuk dengan kerja. Jadi akhirnya dia lupa bahwa itu ada gejala sebetulnya. Cuman dia nggak perhatikan. Ya, jadi yang penting sih yang sekali lagi menopause itu suatu kondisi atau keadaan yang memang semua wanita akan mengalami itu dan kita harus siap untuk itu. Nah tapi kadang-kadang ada juga misalnya ibu-ibu ya, saya nggak mau menopause dok, gimana dengan obat diperpanjang bisa nggak gitu ya. Nah berarti kan obat yang kita kasih obat estrogen, dan begitu maksudnya kan juga nggak ada ininya juga ya, ada efek sampingnya. Jadi itu harus ada indikasi juga. Jadi ya kita harus bilang bahwa itu suatu yang alamiah yang harus dihadapin, ya nggak apa-apa juga sih. Ya saya atau menopause juga kayaknya bisa-bisa aja, yang terus enggak kayaknya jadi perubahan. Yang penting kalau kita jaga sesuai dengan tadi ya tips-tips, pola-pola tips-tips. Sebenarnya kan tips-tips yang tadi disebutin kan sebenarnya nggak harus pada menopause aja. Iya. Pada semua orang yang menjelang menopause, yang belum menopause itu juga kalau itu diikuti kan suatu hal yang baik. Yang nanti mungkin ke depannya kan sebenarnya kan penyakit-penyakit itu kan ditumpuk sejak muda ya. Kalau kita kebiasaan dari makanannya bagus dari awal, nggak makan, maksudnya kita menjaga ya, kecuali kalau misalnya DM yang kalau ada keturunan ya kita nggak bisa. Pasti kalau ada genetik DM ya bapak atau ibunya udah pasti kemungkinan untuk dapat DM-nya ya persentasenya lumayan tinggi ya, sampai 60%-an. Nah tapi kan sebetulnya kalau kita dari awal mungkin kena DM-nya nanti umurnya agak tuaan dikit gitu. Tapi kalau misalnya kita makan manis, kemudian makan lemak-lemak, fast food, makanan zaman sekarang kan makanannya tidak sehat, macam-macam dan enak-enak kan. Jadi kadang orang nggak mikir bahwa ini semuanya dari awal kita makan makanan itu sampai nanti dia berakhir sampai tua, itu kan akan menumpuk penyakit, nanti terakhirnya sakit yang timbul. Nah tapi kalau kita udah jaga dari awal, semula dari makanan, olahraga, tidur cukup ya, terus semuanya kita perhatikan itu, kita kontrol berat badan juga. Sekarang banyak obesitas. Nah, kita kontrol berat badan. Nah, itu nanti ujung-ujungnya jadi happy ending ya. Karena kita dibiasakan, jadi menjadi suatu kebiasaan kita, habit kita yang baik. Tapi kalau dari mudanya gak memperhatikan itu, nah nanti walaupun menopause gak menopause, itu kan efeknya itu yang akan jadi kayak nabung aja. Jadi kita menanam nanti akan menuai gitu. Jadi dari awal kita harus perhatikan semua. Terakhir nih Prof, pesan-pesan untuk para wanita, karena kan menopause pasti dihadapi cepat atau lambat ya Prof ya. Dan kalau usia kita panjang kita menghadapi menopause, apa sih pesan-pesan dari Prof untuk kita supaya agar lebih siap? Ya,
Jadi kalau misalnya ya sebagai seorang wanita ya, biasanya akan menjelang 45 tahun tuh kita udah mau deket-deket tuh, karena menopause itu kan kebanyakan di umur 49-50 tahun ya. Jadi menjelang itu kita harus siap menghadapi dan kita harus tahu ya apa sih gejala-gejala yang mungkin terjadi. Nah kalau misalnya kalau kita siap untuk menghadapi itu, jadi kan artinya kita sudah artinya mengetahui, dan kalau memang ada yang tidak bisa ditanggulangi ya dengan kiat-kiat yang tadi disebutkan, dengan konsumsi makanan yang baik, pola tidur ya, makanan dan olahraga. Nah kita misalnya ada keluhan, kita harus datang ke dokter. Jadi memang itu sih sebenarnya sih sedikit sekali yang memerlukan sampai perlu ke dokter, itu nggak banyak ya. Jadi kita harus sadar bahwa semuanya akan terjadi, dan ya itu tadi kita membuat diri kita menjadi lebih berharga dan memandang hidup itu semuanya ya membahagiakan ya. Jadi positive thinking terhadap kehidupan ini. Itu saja Dokter Tantri, terima kasih. Baik Prof, terima kasih banyak ya Prof. Semoga sharing kita ini juga bisa membuat para wanita lebih aktif, lebih sehat, bugar, baik di usia muda maupun nanti menjelang usia menopause. Seperti yang Prof bilang tadi, ini hidup kita tuh seperti menabung. Apa yang kita tabung sekarang itu akan kita tuai di belakang ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof. Sobat sehat sekalian, sudah berlalu diskusi kita dengan Prof Junita. Semoga apa yang Prof sampaikan tadi, diskusi kita bisa menjadi bekal untuk kita semua menjelang menopause nanti. Terima kasih banyak. Kami tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.